Dasar anak sial, mending mati di luar sana kalau berani balik. Aku patahkan kakimu. Aku nggak mau kembali ke panti asuhan. Apakah ada om atau tante yang baik hati yang mau menampungku? Maaf, aku nggak sengaja. Nak, di mana orang tuamu? Tidak aman untuk kamu keluar sendirian. Aku anak terlantar. Aku nggak punya mama atau papa. Aku cuma punya 3 bulan lagi untuk hidup. Keluarga pamanku berniat mencuri semua milikku. Aku lebih baik mewariskan semuanya pada anak malang ini daripada membiarkan bajingan serakah itu mengambilnya. Nak, apakah kamu mau punya ayah? Apakah paman ini mau jadi ayahku? Aku ingin punya ayah, tapi nggak ada yang mau aku. Rory, bagaimana kalau aku jadi ayahmu? Terus kamu bakal pukul aku? Boleh, aku makan sepuasnya. Aku nggak akan pukul kamu. Aku akan melindungimu, apapun yang kamu mau makan. Ayah akan mengurusnya untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah putri kecil keluarga William. Nggak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Ayah. Aneh, paru-paruku nggak sakit seperti dulu. Rory, ayah akan mengantarmu pulang. Ibu, kenapa ibu tidak istirahat di kamar? Dokter bilang ibu perlu istirahat total. Aku tahu tubuhku sendiri, William. Aku nggak punya waktu lama lagi. Ibu akan hidup sampai 100 tahun. Rory, sapa nenek. Siapa dia? Ibu, ini Rory. Aku baru saja mengadopsinya. Bukankah ibu dulu bilang rumah terlalu sepi? Dengan Rory di sini untuk menemani ibu, rumah jadi lebih hidup. Saat aku pergi nanti, Rory bisa menemani ibu untukku. Halo nenek, namaku Rory. Rory anak yang sangat baik. Nenek, kenapa ibu diikat dengan rantai besi? Biarkan aku membantu. Rory, kamu ngapain? Bu, ibu baik? William, aku sama sekali nggak lihat rantai besi yang disebut Rory, tapi aku merasa jauh lebih baik. Dadaku nggak sesak atau berat lagi. Rory, kamu bilang nenek diikat dengan rantai besi. Iya, tapi Rory sudah bantu nenek buang rantai itu. Ayah, nenek pasti akan hidup sampai 100 tahun. Rantai besi, kok aku nggak lihat? Mungkin Rory bisa lihat hal wajib orang lain nggak lihat. William, mungkin Rory bisa lihat wajah kita nggak lihat. Ayah, apa Rory berbuat salah? Rory nggak salah. Rory sangat baik melakukannya. Rory bintang keberuntungan kecil nenek. Nenek Rory bukan bintang keberuntungan. Rory pembawa sial. Mereka semua bilang Rory pembuat masalah. Cacing kasihan yang nggak ada yang mau. Sejak Rory datang, penyakit nenek membaik. Rory jelas bintang keberuntungan. Rory, Yasi sudah siapkan hadiah untukmu. Halo putri kecil. Wow, baju cantik sekali. Rory, baju dan mainan ini semua dari ayah. Makasih, Ayah. Ayah baik sekali pada Rory. Pak William, saya dapat undangan lelang. Tapi coba dapat proyek dari lelang kotak misteri ini berisiko banget. Lelang kotak misteri ini berisiko banget, tapi aku tetap akan melakukannya. William, lelang kotak misteri bisa bikin bangkrut, paling baik bangkrut, paling buruk mati. Kamu nggak boleh pergi. Bu, lelang ini satu-satunya peluang keluarga. Aku harus pergi. William, aku dengar kamu harus verifikasi modal hanya untuk masuk ke lelang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa ikut. Apakah kita punya cukup uang? Bu, aku sudah coba ajukan pinjaman ke bank. Mereka akan kasih kabar hari ini. Ayah habiskan banyak uang buat hadiah Rory. Rory perlu bantu ayah cari uang. Serius? Bagus, Bang, menyetujui pinjaman kita. Kita punya uang untuk ikut lelang sekarang. Rory, Gimana kalau Iris ajak kamu makan? Putri kecil Iris ajak kamu makan yang enak. Papa kerja keras. Papa juga harus makan. Nenek makan biar sehat. Rory baik banget. Papa akan datang sebentar lagi. Rory, makan dulu ya. Oke. William, kamu sudah cari tahu latar belakang Rory? Iya, sudah jelas semua. Jane memberikan uang itu kepada kekasihnya. Dan Rory kebetulan melihatnya. Karena takut Callan akan tahu kebenaran, dia memfitnah Rory mencuri uang itu. Dan menyebutnya pembawa sial. Dan ingin mengembalikannya ke panti asuhan.
pasangan itu lebih buruk dari binatang. William, sejak Rory datang ke rumah kita, kesehatanku membaik pesat dan pinjaman bank disetujui. Ma, aku mau ajak Rory ke acara ini. Aku mau pakai kesempatan ini biar semua orang di kalangan bisnis tahu kalau Rory anakku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Nenek, ayah, makan malam sudah siap. Datang. William, Ayah, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuman capek. Jangan khawatir. Ayah, minum air. Ayah pasti merasa lebih baik setelah minum. Aneh, setelah minum air itu, Rory kasih aku air, sakit paru-paruku hilang, dan tubuhku terasa lebih ringan. Ayah, gimana perasaanmu? Udah enakan? Aku merasa jauh lebih nyaman, Rory. Ayah akan bawa kamu ke lelang besok. Biar seru ya. Oke, Rory suka jalan-jalan sama ayah. Ayah, kenapa si Ken lemah itu belum mati? Apa kita kurang pakai racun yang kita kasih? Diam, jangan ungkit masalah itu. Kita sudah putus semua jalur William. Bagaimana dia masih bisa hadir di lelang? Kenapa William bawa anak kecil ke lelang? Dia pikir ini taman bermain? Apa kamu tidak tahu? William ambil seorang anak kecil di jalan dan bahkan menunjuknya sebagai pewaris keluarga Grant. Kasih harta keluarga ke orang asing, bukan ke aku, pamannya sendiri, William. Aku akan bikin kamu kehilangan segalanya di lelang hari ini. Selamat datang semuanya di lelang kotak misteri keluarga Alden tahun ini. Kami sedikit mengubah aturannya. Pak Alden, setiap kotak misteri sudah diberi tanda harga. Tapi nilai aslinya belum tentu sama dengan harga yang tertera, kan? Benar, investasi harus hati-hati. Silakan pilih dengan hati-hati. Kudengar Pak Alden menempatkan proyek kerja sama Alden Group untuk semester kedua tahun ini. Di dalam salah satu kotak misteri ini, kalau ada yang dapat kontrak itu dia akan kaya mendadak. Semua kotak ini kelihatan sama persis, mendapatkan kerja sama Alden Group itu seperti naik ke langit, mustahil. Semakin besar ombak, semakin berharga ikannya. Aku tidak sabar untuk memilih kotak. Ayah, apakah semua kotak cantik itu isinya mainan? Bisa dibilang begitu. Mainan beda harga, beda. Kamu suka yang mana, Rory? Ayah akan belikan untukmu. Ayah Rory sudah punya banyak mainan. Tolong jangan beli mainan lagi untuk Rory. Mainan? Lucu sekali, William. Apakah anak yang kau pungut dari jalan ini bodoh? Kalau anakku bilang itu mainan, ya itu mainan. Kalau kamu tidak suka, diam saja. Gadis kecil itu kamu? Halo kakek. Rory, kamu kenal Pak Alden? Ayah kakek jatuh dan Rory bantu dia bangun. Rory, kita baik banget. Waktu itu aku kena serangan jantung mendadak dan jatuh. Kalau Rory tidak membantu aku bangun, aku sudah mati lama. Sejak itu penyakit jantungku berkurang banyak. Gadis kecil ini adalah penyelamatku. Rory, kamu bisa pilih kotak misteri apapun di sini. Kakek akan belikan untukmu. Keberuntungan William berbalik dengan dukungan Alden Group, perusahaannya pasti bangkit kembali. Kalau jadi aku, pasti aku pilih mystery box yang paling mahal, soalnya kan nggak perlu bayar. Terima kasih kakek, tapi Rory tidak bisa terima hadiah dari orang lain begitu saja. Rory bilang ke ayah, kotak misteri mana yang kamu suka nanti ayah belikan. Ayah, kenapa ada kotak yang emas dan ada yang hitam? Emas hitam, William, anak angkatmu itu buta warna. Ayah Rory benar-benar lihat emas dan hitam. Jangan takut, Rory, kamu tidak salah. Warna apapun yang dikatakan putriku itu warnanya. Ayo pilih, Rory. Ambil warna apapun yang kamu suka. Ambil warna apapun yang kamu suka. Kotak misteri ini yang paling murah. Aku nggak mau ayah keluar uang lebih. Ayah Rory suka yang ini. Kamu bodoh ya, nak. Perusahaan ayahmu mau bangkrut. Kenapa kamu nggak pilih mystery box yang paling mahal? William, menjadikan anakmu yang bodoh sebagai pewaris itu konyol. Rory bukan orang bodoh. Orang yang ngomong sembarangan akan busuk mulutnya. Ayah, mulutmu busuk. Mulutmu juga busuk. Apa mulut anak ini sudah diberkati? Terima kasih, Rory. Rory sebenarnya menghabiskan 960.000 untuk membeli tanah senilai 30 juta. Kok bisa? Kotak misteri 990.000 ternyata berisi kontrak bernilai selangit. Rory beruntung banget semuanya. Aku sudah bilang dari dulu,
Nilai kotak misteri tidak ada hubungannya dengan harga yang tertera. Ayah, 2 kotak misteri ini yang termurah. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Miles, kasih aku 1 kotak misteri itu. Aku kasih 20 juta untuk itu. Aku bayar 30 juta. Saya bayar 35 juta. Maaf, nggak dijual. Pantasan Pak Alden menyembunyikan barang bagus di tempat yang paling tidak mencolok. Untung Anda cepat dan mengambil barang yang paling berharga. Ayah, ayo kita buka dan lihat. Mungkin kita bisa membeli kerjasama dengan Alden Group. Ayah, ternyata orang dewasa juga suka mainan. Mainan? Mungkinkah kotak misteri yang Miles beli seharga 15 juta itu benar-benar berisi mainan? Kok bisa? Miles, kamu habiskan 15 juta untuk membeli 2 patung dinosaurus? Apakah Rory sudah tahu ada mainan dinosaurus di dalam kotak? Ini tidak mungkin. Dia menghabiskan 960.000 untuk mendapatkan kontrak bernilai tinggi, dan aku menghabiskan 15 juta untuk membeli 2 mainan dinosaurus. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apakah kamu mencurigai keluarga Alden kami? Memanipulasi lelang mystery box untuk menipu uang? Tuan Alden bukan pertama kali mengadakan lelang berani-beraninya kamu mempertanyakannya. Hanya karena kamu sendiri tidak bisa, Miles. Untungnya kamu tidak menjual mystery box itu padaku, kalau tidak aku akan hancur. Ini sangat seru, aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Rory, beli saja yang kamu suka, papa punya uang. William, kamu tidak akan membiarkan seorang gadis kecil membeli mystery box untukmu, kan? Hati-hati, jangan sampai bangkrut. Om, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Jangan biarkan Miles membeli secara membabi buta. Lagi pula penilaiannya lebih buruk dari anak kecil. Kolaborasi 30 juta tidak akan menyelesaikan masalah perusahaan, mending ambil risiko dan maju terus. Rory, silakan, papa percaya padamu. Apakah kotak bercahaya itu barang bagus? Rory ingin memberikan semua barang bagus kepada Papa untuk membuatnya bahagia. Papa beli yang ini, dan yang ini. Jangan biarkan gadis sialan ini mengambil semua barang bagus, Miles. Ayo kita pilih beberapa juga. Ayah, kita menghabiskan 50 juta untuk membeli tanah senilai 100 juta kita kaya. William, kamu membiarkan gadis kecil ini menghabiskan 300 juta membeli mystery box. Untukmu apa yang kamu dapat buka, dan biarkan kami lihat. Menghabiskan 10 juta untuk batu tidak berharga. Gadis kecil kamu benar-benar menghancurkan William. Papa, maaf. Kayaknya aku sudah bikin masalah. Rory, kamu nggak bikin masalah. Kamu anak terbaik. Batu ini bisa jadi hiasan di rumah. Lumayan bagus juga. Gadis kecil ini pasti punya alasannya memilih kotak misteri ini. Aku lihat pola di batu ini cukup tidak biasa. Rory, kakek bisa potong dan buka untuk lihat? Tentu. Bawa alatnya ke sini. Ya ampun, giok hijau imperial. Dari kualitasnya, nilainya setidaknya 300 juta. William akan jadi kaya. Sekali itu kebetulan. Tapi 2 kali Rory benar-benar bintang keberuntungan kecil yang penuh berkah. Potong batu ini juga. Felix, kamu habis 50 juta cuman untuk beli barang rongsokan. Mana mungkin, aku nggak percaya semua kotak misteri yang kamu beli itu berharga. Mana mungkin. Ini kontrak dengan Alden Group. Fantastis, perusahaan selamat. Oh, aku benar-benar dapat kolaborasi. Dengan Alden Group juga, meski tidak seberharga proyek William. Miles, nasibmu memang kurang baik ya? Pak, aku... Anak tak berguna, kau benar-benar menghancurkan aku. William, bisakah kau jual giok hijau imperial temuanmu padaku? Aku tawar 400 juta. Pak Alden, kotak misteri dipilih Rory. Kami butuh persetujuannya. Papa, Rory setuju. Jual batunya, Papa dapat uang. Oke, kita lakukan apa kata Rory? Rory, apa kau mau papamu ambil alih semua proyek Alden? Grup kita tahun depan? Kakek, Papa punya keberuntungan besar. Kalau kerja sama dengan Papa, kamu juga kaya. William, datang ke kantorku bersama Rory besok jam 9 pagi. Bawa kontraknya, kita diskusikan kolaborasi. Pak Alden, saya datang tepat waktu besok. Rory, Papa ajak kamu makan enak. Terima kasih, Papa. Dadah, kakek. Dadah, paman dan kakek semua. William, kau pasti tidak bisa menangani kolaborasi Alden Group sendirian. Kenapa tidak ajak aku dan Miles? Ayo kita cari untung bersama.
Kita keluarga. Kau jahati papaku. Papaku tidak sekeluarga denganmu. Dasar bocah kurang ajar. Kalau berani bicara ngawur lagi, aku hajar kau sampai mati. Tidak ada yang boleh jahati anakku. Miles, kau tidak apa-apa. William, beraninya kau pukul aku? Aku pukul kau karena aku mau. Haruskah aku pilih hari khusus? Penjahat besar, kau akan dapat balasan. William, Rory, kenapa kalian sudah pulang? Sepagi ini, tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa dapat kerja sama itu, ayo pikirkan cara lain. Nenek ayah hebat sekali. Dia dapat banyak uang. Ibu, ini semua berkat Rory. Kami berhasil bekerja sama dengan grup Alden. Perusahaan terselamatkan. Ya ampun, Rory kita benar-benar luar biasa. Rora adalah bintang keberuntungan keluarga Grand kita. Nenek, ayah juga hebat. Dia hebat? Tentu dia hebat dalam mengelola perusahaan hampir bangkrut. Rory, kita tetap yang terbaik. Ibu, aku adalah anak kandungmu. Rory, nenek beli banyak gaun cantik untukmu. Ayo kita lihat. Apa aku diabaikan? Ayah, kita harus menghentikan William bekerja sama dengan grup Alden. Bukankah kau jamin padaku bahwa tidak ada bank yang akan menyetujui pinjaman William? Ayah, aku tidak menyangka bank kecil akan benar-benar menyetujui pengajuan pinjaman William. Kudengar bahwa Pak Alden tua tidak akan berada di perusahaan besok. Asalkan kita ambil kontrak dari tangan William dan tanda tangani kontrak dengan perwakilan grup Alden, lihat saja bagaimana William bisa membalikan keadaan. Bos William, perut saya sedikit sakit. Saya perlu ke toilet. Grup Alden ada di depan. Rory dan aku akan jalan ke sana menepi. Terima kasih, Bos William. Pak Miles, mereka sudah turun dari mobil. Kamu tidak akan kekurangan hadiah setelah ini selesai. Penjahat besar, berikan kontraknya pada ayahku. Aduh, sakit banget. Nggak guna. Kekuatan apa yang bisa dimiliki anak kecil? Jangan kau sakiti ayahku. Kakak, kenapa kau pukul aku? Aku tadi ngarah ke William. Penjahat besar, berikan kontraknya pada ayahku. Kamu menolak bersulang, akhirnya dipaksa minum hukuman. Ayah, Rory akan menghalangi mereka, kau lari. Dasar anak nakal, berani mengacaukan rencanaku. Kamu yang pertama akan kuberi pelajaran. Rory! Rory. Tidak ada yang boleh menggertak ayahku. Bos, kau pukul aku lagi. Apapun yang Rory bilang jadi kenyataan. Mungkinkah mulut kecilnya benar-benar memiliki ucapan yang diberkati? Kenapa tanganku nggak nurut? Orang yang ingin aku pukul adalah bocah sialan ini. Bos, tanganmu nggak nurut, tapi tanganku akan nurut. Berikan aku tongkatnya. Berikan aku kontraknya. Kembali dan beritahu Felix, dia hanya bermimpi merebut kontrak dari tanganku. Serahkan kontraknya atau aku bunuh dia. Ayah, lari, jangan khawatir tentang aku. Rory. Ayah, jangan berikan kontraknya pada mereka. Aku akan baik-baik saja, ayah. Lari. William, berikan aku kontraknya sekarang. Ini kontraknya, jangan sakiti anakku. Harusnya kau menyerah dari tadi, dan kita nggak perlu repot. Rory, kamu nggak apa-apa? Papa, maaf. Kontraknya diambil oleh para penjahat besar. Yang penting kamu selamat. Kita dapat kontraknya, bagus sekali. Felix, minggir. Kalian berdua idiot, aku bayar kalian untuk menghabisi William, bukan aku. Oh, Miles, kami hampir mati demi kontrak ini untukmu. Motor itu kayaknya kesurupan. Hampir saja kami masuk ke selokan. Kesurupan? Kau bilang begitu biar dapat uang lebih dariku. Jangan khawatir, kau akan dapat imbalanmu. Ayah, dengan kontrak William di tangan, apa Alden Group benar-benar akan tanda tangan dengan kita? Kontraknya tidak bilang William sendiri harus hadir untuk tanda tangan. Kamu takut apa? Kau benar, Ayah. Itu langkah brilian. Pergi. Jangan sakiti kucingnya.
Dasar bocah nakal. Setiap kali aku lihat kamu, nggak ada hal baik yang terjadi. Pergi. Dasar bocah nakal. Nggak pernah ada hal baik tiap lihat kamu tersesat. Tolong. Rory, wishbone gak apa-apa. Papa, Rory baik-baik saja. Penjahat besar itu yang bermasalah. Dasar bocah nakal. Tunggu, aku akan memberi kau pelajaran. Miles, berhenti buang-buang kata dengan mereka. Ini grup Alden. Pastikan kau bereskan mereka nanti. Kucing liar, aku bisa tendang dia sesuka hatiku. Kau pikir bisa tendang kucingku lalu pergi? Nggak akan. Jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan menjaga penyelamatmu dengan baik. Dan Pak William. Berhenti, jangan sakiti Snowballku. Berhenti di situ. Kau tendang kucingku lalu kabur? Nggak akan. Kucing liar tak berguna. Aku tendang dia. Mau apa kau? Mau apa? Minggir. Jangan halangi kami, tanda tangan kontrak. Kamu jahat banget. Kakek tua itu nggak akan pernah kerja sama denganmu. Kau benar-benar menjijikan. Menyewa preman buat mencuri kontrakku. Kontrakmu apa ada namamu di situ? Kontrak itu diberikan kepadaku oleh Tuan Alden. Kau benar-benar pikir bisa tanda tangan kontrak itu dengan mudah? Tuan Alden nggak ada di perusahaan hari ini. Itu cucunya yang akan tanda tangan kontrak dengan kami. Kontrak ada di tanganku. Kau pikir Caitlin akan percaya sama kamu atau kami? Syukurlah, kakek minta aku sambut langsung penyelamatnya. Kalau enggak, aku enggak akan tahu kontraknya dicuri. Kau curi kontrak orang lain dan ngaku jadi punyamu. Grup Alden sama sekali enggak akan kerja sama dengan orang sepertimu. Kamu mencuri kontrak orang lain dan mengakuinya sebagai milikmu, Alden Group akan sama sekali tidak bekerja sama dengan orang sepertimu. Pria sejati tidak memukul wanita. Saya sarankan kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Kamu hanya karyawan rendahan di ACI Group. Jika kamu melawan kami kamu tidak takut kehilangan pekerjaan dan masuk daftar hitam seluruh industri? Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu harus pergi, aku tidak ingin melibatkanmu. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melibatkanku. Aku akan melaporkan situasi ini dengan jujur kepada ketua. Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak apapun dengan ACI Group. Kamu pikir kamu siapa? Berani memutuskan untuk Alden Group? Apa kamu pikir kamu adalah nona muda keluarga Alden? Aku adalah nona muda keluarga Alden, Caitlin. Kalau kamu nona muda keluarga Alden, maka aku adalah kepala keluarga Alden. Dasar penjahat besar. Kakek pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dasar bocah nakal, kamu lagi ngimpi apa? Pak Alden tidak ada di kantor. Tidak ada yang bisa membantumu. Benarkah? Kakek, akhirnya kau datang. Rory, aku minta maaf. Sayang, kakek terlambat dan kamu jadi dibully. Pak Alden, bukankah Anda tadi membahas kemitraan kok sudah kembali? Beraninya kau membuli cucuku di wilayahku. Kau kurang ajar. Cucu? Kakek, akhirnya kau datang. Mereka berdua ini. Mereka membuli Lucky dan bahkan mau memukulku. Nona Caitlin, ini salah paham. Ini semua salah paham. Kau membuli kakakku dan mencuri kontrak ayahku. Kalian orang jahat. Kakek tidak akan percaya kalian. Pak Alden, kontrakku diambil mereka. Yang ingin saya ajak kerja sama adalah William. Saya kenal orangnya, bukan kontraknya. Pak Alden, perusahaan William akan segera bangkrut. Kenapa Anda mau kerja sama dengan dia? Kau mengajariku cara kerja. Pak Alden, bukan itu maksud saya. Saya hanya khawatir Anda akan terseret oleh William dan kehilangan segalanya. Ayahku tidak akan pernah berbohong. Siapapun yang bekerja sama dengan ayahku pasti untung. Pak Alden, William bahkan tidak bisa mengumpulkan dana proyek. Kenapa tidak kerja sama dengan perusahaan kami saja? Kita bisa untung bersama. Keluarga Alden bekerja sama dengan siapapun yang kami mau. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga. Kalian penjahat. Kakek bilang kalian pergi, jadi pergilah. Ayah, William bekerja sama dengan Alden Group. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, pikirkan sesuatu cepat. Sejak William mengadopsi anak nakal itu, keberuntungannya berbalik. Bagaimana jika anak nakal itu mati? William sangat menghargainya, sampai kita tidak bisa bertindak melawannya. Kalau begitu, kita buat masalah untuk William, sibukkan dia. Kita serang saat dia lengah, dan singkirkan anak liar itu. Ayah, kau dengar sesuatu? Suara itu terdengar familiar. Tawan, tawan. Pak William, kakek meminta saya untuk menyiapkan kontrak ini untuk Anda. Lihat saja, jika semuanya baik, tanda tangan di garis putus-putus. Pak Alden, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Saya percaya penilaian Rory. Apa? Saya akan segera ke sana. Kerjasama ditunda. Pak Alden, apa yang terjadi? Anda harus kembali. Caitlin, antar tamu kita keluar.
Kalian semua harus pergi sekarang. Caitlin antar mereka keluar. Kakek, ada apa? Kondisi Black semakin parah. Dokter bilang dia mungkin tidak akan selamat. Kakek, jangan panik. Black itu orang baik. Keberuntungan akan berpihak padanya. Dia pasti akan baik-baik saja. Kakek Rory juga ingin pergi melihat Black. Rory, kondisi kakakmu kritis. Kakek akan mengajakmu lain kali. Ayah, Rory ingin pergi melihat Black. Rory adalah bintang keberuntungan kecil. Mungkin dia benar-benar bisa mengubah kesialan Black menjadi keberuntungan. Jika Rory ingin pergi, ayah akan mengantarmu. Terima kasih, Ayah. Kondisi Black sangat kritis. Dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Black, tolong bangun. Kami tidak bisa melakukannya tanpamu. Black, tolong bangun. Ayah, kenapa Black tidak mau membuka matanya untuk melihat kita? Karena dia sakit. Kalau dia sudah sembuh, dia akan bangun. Rory, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Rory, kamu ngapain? Berhenti. Kakek, Rory mau paman cepat bangun. Omong kosong. Ini omong kosong. Kamu mau bunuh dia. Rory, alat ini bantu pamanmu bernapas. Kamu nggak boleh melepasnya. Tapi paman nggak butuh alat ini. Kalau Rory bilang begitu, pasti ada alasannya. Mungkin Rory benar-benar bisa bangunin Black. Alden, kenapa kita nggak dengerin Rory aja? Coba lepas masker oksigennya. Memanjakan anak itu sama aja merusaknya. Kalau anak nggak ngerti apa-apa, apa alasan orang dewasa? William, bawa Rory dan pergi sekarang. Kerjasama antara Heritage Financial Group dan William Group berakhir di sini. Tuan William, silakan pergi. Hei, kamu pegang apa? Kalau terjadi apa-apa, mau tanggung jawab? Rory, ayo pergi. Kakek, Kak, paman akan bangun. Dia akan baik-baik aja. Bahkan aku nggak bisa bangunin Black. Apa yang bisa dilakukan anak kecil sepertimu? Kakek. Black, kamu bangun. Bagus sekali. Black, akhirnya kamu bangun. Keajaiban, sungguh keajaiban. Nah, bagaimana kau tahu dia akan bangun? Apa kau juga ahli dalam pengobatan? Rory tidak tahu cara menyembuhkan orang. Rory baru saja melihat Black akan bangun. Bagaimana mungkin anak sekecil itu tahu cara menyembuhkan orang? Pasti hanya kebetulan saja. Pak Alden, saya akan panggil direktur. Suruh dia periksa Black secara fisik lengkap. Nak, tadi aku terlalu emosional. Tidak apa-apa, Dok. Rory tidak marah. Bagus sekali. Black sudah bangun. Rory memang bintang keberuntungan. Luar biasa. Mungkinkah Black bangun karena Rory? Aku baru saja mengusir bintang keberuntungan kita. Rory, kakek minta maaf terburu-buru tadi. Apa aku membuatmu takut? Rory, aku agak terlalu cemas. Maaf ya. Kakek Caitlin, Rory tahu kalian khawatir soal Black. Gak apa-apa. Kakek Caitlin, siapa mereka? Ini William, yang satu lagi penyelamatmu, Rory. Om, apa kau merasa sakit sekali? Agak sakit dan sedikit pusing. Ada jarum di kepalamu. Apa? Rory, kamu yakin nggak salah lihat? Kalau benar ada jarum perak di kepala kakakku, rumah sakit pasti sudah ketemu. Rory bukan anak sembarangan. Kalau dia bilang ada, pasti ada. Rory, bisakah kamu membantu Black mengeluarkan jarum perak dari kepalanya? Tunggu saja, aku bisa. Om, kepalamu nggak akan sakit lagi. Kepalaku benar-benar nggak sakit lagi. Pantas saja Black koma lama sekali. Ada orang dalam dan luar yang bersekongkol untuk membunuhnya. Saat aku tahu siapa dia, akan kubuat mereka menyesal seumur hidup. Rory, kamu adalah jimat keberuntungan keluarga kita. Saat aku terkena serangan jantung, Rory menyentuh jantungku dan kondisiku membaik. Anak ini, Rory, benar-benar tidak biasa. Ayah, apa aku benar-benar bintang keberuntungan? Ya, Rory adalah bintang keberuntungan kecil kita. Benarkah? Kalau begitu aku doakan ayah uang tak terbatas, kesehatan baik. Aku doakan ayah uang tak terbatas, kesehatan baik, dan semuanya yang terbaik. Rory. Kita tidak boleh biarkan mereka membicarakan kemampuan Rory. Jika orang jahat tahu, dia bisa dalam bahaya.
Pak Alden, Pak Black, Nona Caitlin, tolong bantu kami merahasiakan ini. Jangan khawatir, William. Hanya beberapa dari kita yang tahu ini, dan tidak akan pernah bocor. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ini. Sama. Mulutku juga terkunci rapat. William, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu? Aki Kinegi mengadopsi Rory sebagai cucu angkatku. Mulai sekarang, Rory akan menjadi bagian dari keluarga Alden. Nah, kita harus tanya Rory pendapatnya tentang ini. Rory, apakah kamu ingin punya kakek lain yang sangat menyayangimu? Rory, apakah kamu ingin punya kakak perempuan lain yang sangat menyayangimu? Kakek, jika aku menjadi cucumu, apakah kakek akan memberikan kerjasama kepada ayahku? William, Rory sangat perhatian, selalu memikirkan ayahnya. Jangan khawatir, Rory. Aku pasti akan bekerja sama dengan ayahmu. Terima kasih, Pak Alden. Terima kasih, kakek. Anda punya putri yang hebat. Rory, aku bertanya-tanya, apakah kamu mau punya ayah lain yang sangat menyayangimu? Pak Black, Rory sudah punya ayah. Dia tidak bisa punya ayah lagi. Rory sudah punya ayah. Satu ayah sudah cukup. Rory adalah hadiah paling berharga dari surga. Dengan Rory di sisinya, William bisa melakukan apapun yang dia inginkan. William, besok pagi datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak denganku. Terima kasih, Pak Alden. William, mengenai situasi Black, kami akan sangat menghargai jika Anda bisa merahasiakan ini untuk kami. Kami tidak ingin memberitahu musuh. Jangan khawatir, Pak. Saya tak akan bilang ke siapapun. Kakek, kita harus mengungkap dalang di balik ini tanpa penundaan. Om, apa yang kamu lakukan berdiri di pintu? Kamu menguping atau apa? Om lagi ngapain di pintu? Kamu nguping sesuatu? Aku baru saja sampai. Aku dengar Black bangun. Jadi aku datang menemuinya. Beritanya secepat itu? Pak Alden saya kebetulan ada di kantor dekan dan mendengar berita itu. Jadi saya langsung bergegas ke sini. Peter, cepat periksa saudaraku. Tidak perlu, Black butuh istirahat. Oh, aku pusing banget. Aku mau istirahat. Kalian semua pergi sekarang, jangan ganggu aku. Pak Alden, kami akan kembali dulu. Baiklah, bawa Rory ke perusahaan besok pagi untuk menemuiku. Ya. Selamat tinggal, kakek. Selamat tinggal, Black. Selamat tinggal, Caitlin. Selamat tinggal, penguping. Ini semua gara-gara gadis kecil sialan itu. Dia menghancurkan rencanaku. Rory, dokter itu orang jahat? Dia nggak kelihatan kayak orang baik. Ayah, apa kita perlu bilang ke kakek? Dari ekspresi Pak Alden, dia sudah curiga. Bos, ada masalah. Jack muncul di perusahaan dengan 3 preman menuntut pembayaran. Bapak harus cepat ke sini. Kapan kau akan bayar? Kalau kau tak punya uang, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kami tak peduli siapa engkau. Kau tak ingin terluka, kan? Jack, beri aku 1 minggu lagi. Aku akan transfer uang itu padamu dalam 7 hari, aku janji. William, seminggu, bahkan sebulan pun kau tetap tak bisa mengumpulkan uang itu. William, kau kehilangan kesepakatan Heritage Financial. Perusahaanmu hancur. William, jangan bilang pamanmu tidak pernah membantumu. Mundur, jual sahammu padaku dengan murah, dan aku akan membereskan kekacauan ini. Papa, jangan percaya dia. Dia pembawa sial. Dia tak akan pernah kaya. Berani kau mengutuk ayahku. Aku akan menghajarmu. Tolong. Sial, kau memukulku. Diam, nanti ku hancurkan kepalamu. Nggak ada yang ganggu papaku. Miles, kau gila. Felix, jangan kira kau bisa lolos dengan memukul anakmu. Sialan kau, beraninya kau mukul aku. Kenapa mereka saling bertengkar? Kalian 3 idiot nggak berguna. Apa kau nggak lihat aku dipukul? Tangkap dia. Apa yang baru terjadi padaku? Tunggu apa lagi? Ayo. Papa berdarah, lap itu. Bisakah kau kasih papaku 1 minggu lagi? Dia pasti bayar kau. Kita bisa janji kelingking. Baiklah, kau imut banget 1 minggu. Inikah kekuatan bintang keberuntungan? Jack, makasih, aku bayar dalam seminggu, janji. Jangan buru-buru, bayar kapan saja. Hentikan pukulan, ayo. William, jangan terlalu heboh. Aduh, Jack, kenapa kau pergi? Kau nggak mau uangmu. Kau bocah nakal, ayahmu bakal bangkrut. Kau bohong, papaku punya banyak uang. Siapa bilang dia nggak punya uang? William, aku bawa uang untukmu.
William, aku kesini buat ngasih kamu uang. Pak Alden, William dikejar penagih utang. Dia hampir nggak bisa selamatkan diri. Dan kamu malah ngasih dia uang. Apa orang tua itu udah gila? Rory adalah cucuku dan William ayahnya. Aku nggak akan biarkan gadisku menderita. Mbak Caitlin, kamu cucu asli Pak Alden. Kok kamu biarin orang asing ambil uang keluarga? Rory adalah saudara perempuanku sendiri. Siapa yang ganggu dia, berarti lawan aku. Caitlin, berikan dia kontraknya. Biarin orang bodoh ini berhenti omong kosong. Ini 400 juta, kakek. Yang dipakai buat beli giok hijau kekaisaran. Dan ini kontraknya. Rory, kakek cuma akan kerja sama dengan ayahmu mulai sekarang. Orang lain nggak penting. Rory adalah cucu angkatku. Siapa yang sakiti dia, berarti lawan aku. Anak angkat William adalah cucu angkat Pak Alden. Mbak Alden, Mbak Caitlin, terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku nggak percaya. Dia masih dapat proyek berkat keluarga Alden. Gimana aku bisa menang? Kamu mau pergi sendiri atau panggil satpam? Miles, ayo. Bagus, orang jahatnya udah pergi. Aku bilang singkirkan dia. Kenapa nggak kau lakukan? William nggak pernah lepasin dia dari pandangannya. Aku nggak bisa mendekat. Apa dia benar-benar bintang keberuntungan? Bintang keberuntungan, aku akan ubah dia jadi pembawa sial. Ayah, apa rencanamu? Besok pesta ulang tahun Janen. Kesempatan sempurna. Siapapun yang menghalangi harus disingkirkan. Rory, kamu sudah bersama ayah di kantor seharian, kamu pasti lelah. Selama aku bersama ayah, aku sama sekali tidak lelah. Rory, ada apa? Aku takut. Aku bahkan tidak mencari mereka. Mereka langsung datang kepadaku. Betty, aku mendengarkanmu dan meninggalkan Rory di jalan dan keberuntunganku jadi buruk sejak itu. Anak pembawa sial itu adalah pencuri. Dia tidak bisa membawa keberuntungan untukmu. Diam, Rory bukan pencuri. Betty, kamulah yang mencuri uang itu. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menggugatmu. Dengar? Ini adalah CEO dari William Group, bos kalian. Bagaimana kau tahu dia tidak mencuri uang itu? Apakah kau kenal dia? Callan Rory tidak mencuri apapun. Dia menangkap Betty sedang mencuri. Betty takut dia akan memberitahumu, jadi dia memfitnahnya untuk mengusirnya. Apa? Kamu bohong. Papaku nggak bohong. Semua yang dia bilang benar. Dasar bocah kurang ajar. Aku bikin kamu diam. Jangan kira aku nggak akan pukul kamu cuma karena kamu perempuan. Nggak ada yang boleh sakitin putriku. Aku nggak percaya Rory bersama William Group. Kalau aku menjilat dia, utangku bisa lunas. Rory, ini semua salah dia. Dia yang buat aku ninggalin kamu. Aku dipaksa. Aku akan rawat kamu lagi. Pulanglah sama aku. Kamu bohong. Aku nggak percaya. Orang sepertimu nggak pantas membesarkan Rory. Kami nggak. Tolong tenang. Eric, berikan perintah. Keluarkan mereka berdua dari sini sekarang. Nggak ada perusahaan kita yang mau pekerjakan mereka. Pak William, kumohon. Beri kami kelonggaran. Rory, tolong aku. Aku nggak boleh kehilangan kerjaan ini. Satpam usir mereka. Eric, antarkan hadiah besar untuk Callan dari aku. Ya, Pak William. Jangan takut, Rory. Papa sudah usir mereka. Ada papa, aku nggak takut. Rory, ayo pulang untuk makan malam. Itu semua salah Rory sialan itu. Dia yang bikin kita kehilangan kerja. Betty, apa kamu selingkuh dariku? Callan, kamu percaya omongan Rory? Dia cuma mau memisahkan kita, sengaja. Ini hadiah kami untukmu. Terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jalang. Kevin itu anak haram hasil hubunganmu dengan orang lain. Callan, dengar aku, laporan tes paternitas ini palsu, itu dipalsukan. Callan, kalau kamu bawa anakmu tes paternitas, kamu akan tahu apakah Betty selama ini berbohong padamu. Jalang, aku balik sekarang untuk bawa Kevin tes paternitas. Callan, dengar aku, kamu nggak bisa tes paternitas, Callan. Dengar aku. Eric, awasi mereka berdua dengan ketat, pastikan mereka tidak bisa hidup bahagia. Tenang saja, Pak. Hari baik mereka sudah habis. Rory, besok ulang tahun nenek, ayo kita cari kado untuknya bareng. Oke. Rory, William, kalian kembali. Jangan nangis, Nenek. Ibu, ada apa? Ibu, ada apa? William, saya periksa ke rumah sakit hari ini. Dokter bilang kondisi saya tidak hanya stabil tapi juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Luar biasa. Nenek pasti hidup sampai 100 tahun, kata Papa. Mulut kecilku ini lidah berkah dan semua yang aku bilang jadi kenyataan. Sejak Rory datang ke keluarga kita, penyakitku jadi membaik.
Rory itu bintang keberuntungan kecil, Nenek. Hasil medisku keluar hari ini. Aku tidak tahu hasilnya nanti apa. Papa pasti baik-baik saja. Papa akan hidup sampai 100 tahun. Pak William, hasil medis Bapak sudah keluar, tapi hasilnya sedikit aneh. Ada apa? Pak William, tumor di paru-paru Bapak tidak membesar, malah mengecil. Ini keajaiban medis, dan racun di tubuh Bapak juga sudah hilang. Rory mengucapkan kata-kata emasnya, dan penyakitku sembuh tanpa obat. Luar biasa, Ibu. Aku juga membaik. Rory, kamu juga bintang keberuntungan Papa. Hal-hal baik terus menimpa keluarga kita satu demi satu. Rezeki terus mengalir. Ada kabar baik apa lagi? Ibu, Rory diangkat jadi cucu angkat oleh Pak Alden. Berkat Rory kami mendapat kerja sama dengan Heritage Financial Group. Bahkan giok hijau kerajaan yang dimenangkan Rory di lelang blind box terjual seharga 400 juta. Oh, Rory kecil kita sungguh luar biasa. Nenek luar biasa, Papa luar biasa, Rory juga luar biasa, semua di keluarga kita luar biasa. Kakak ipar besok ulang tahunmu. Aku bawakan hadiah ulang tahun untukmu. Felix, aku tidak bisa menerima hadiah ucapanmu, kembalikan saja. Tante, kita ini keluarga meski tulang patah, urat masih nyambung. William berhasil mengamankan proyek sebesar itu dengan grup keuangan terkenal, itu saja pasti cukup berat. Aku datang untuk membantu. Bantu aku? Kamu datang untuk menyakitiku. Papa, jangan kerjasama dengan mereka, nanti rugi. Kamu bocah nakal. Kalau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Sialan William, kamu cari mati. Papa, hati-hati. Papa, si bad guy tahu dia salah. Jadi dia berlutut minta maaf sama Papa. Rory pintar sekali. Kamu benar sekali. Bad guy, karena kamu minta maaf dengan tulus, Rory maafkan kamu kali ini. Jadi orang baik mulai sekarang ya? Memalukan sekali. Kamu benar-benar mempermalukanku. Ayah, lututku rasanya patah. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Felix, jangan datang ke rumah kami lagi. Kamu tidak diterima di sini. Kalian berdua tidak punya banyak waktu. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa kalian beri perusahaan? Apa mungkin benar-benar anak liar tak dikenal ini? Bagaimana kamu tahu kami tidak punya banyak waktu? Kaulah yang meracuniku. Aku tidak sengaja bertemu kamu di rumah sakit saat periksa dan bertanya pada dokter tentang kondisimu. Itu saja. Awalnya aku hanya curiga, tapi sekarang aku yakin. Yang meracuni aku dan ibuku adalah kamu, Felix. Ayah, kakiku sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Ayah, William terlalu waspada. Dia pasti curiga pada kita sekarang. Memangnya kenapa kalau dia curiga? Apa dia punya bukti? Begitu dia membuka kotak hadiah yang kuberikan, dia akan mendapat masalah besar. Kotak hadiah itu sudah berpindah tangan berkali-kali. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau kita yang melakukannya, kan? Kenapa ada lagi kotak hadiah di mobil? Kotak hadiah lagi? Mungkin ini hadiah dari manajer toko untukku? Ayah, tolong. Kenapa pintu mobil tidak bisa dibuka? Ayah, jangan dibuka. Orang jahat itu ingin menyakiti kita. Aku tidak akan membukanya. Aku hanya ingin mengembalikan ini kepada mereka. Orang tidak datang dengan tangan kosong, kecuali mereka mau sesuatu. Aku tidak berani mengambil apapun dari Felix. Bu, aku akan menyuruh seseorang menyelidiki Felix dan Miles. Setelah aku punya bukti, aku akan menyerahkan mereka ke pihak berwajib. Rory, Nenek akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Oke. Iris, gunakan jasa pengiriman untuk mengirim kado ini. Kembali ke rumah Felix. Ya, Tuan Muda. Miles, sudah kamu urus apa yang aku bilang? Bajingan kecil itu harus dihabisi. Kali ini untuk selamanya. Tenang, Ayah. Sudah beres. Bocah itu tidak akan kembali hidup. Wajahku seperti sarang lebah saat ini. Felix William memohon perdamaian. Apa maksudmu? Dia kirim kita kado. Itu artinya dia mundur, kan? Tunggu. Kotak itu terlalu familiar. Jangan dibuka. Rory pasti akan sangat membosankan bagimu ikut ayah kerja. Bagaimana kalau nenek menjemputmu dan mengajakmu pergi? Ayah, aku tidak bosan. Aku akan duduk manis di sampingmu dan bermain mainanku. Aku tidak akan mengganggumu sama sekali. Anak baik Rory.
Bos, proyek pengembangan bersama dengan Heritage Financial Group mengalami masalah. Masalah seperti apa? Proyek ini harus melewati Gunung Qingyun. Saat menggali, para pekerja menemukan sisa limbah eksperimental. Apa? Para pekerja takut sesuatu akan terjadi, jadi mereka semua mogok. Proyeknya dihentikan sementara. Gunung Qingyun adalah satu-satunya rute yang layak. Mencoba memutarnya akan terlalu mahal. Oh tidak, ayah dalam masalah. Saya juga dengar bahwa Heritage Financial Group sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan proyek ini. Aku sudah menginvestasikan semua modal kita ke dalam ini. Jika kita tinggalkan proyek ini, perusahaan akan kehilangan segalanya. Ayah adalah orang yang sangat baik. Perbuatan baik akan dibalas. Semua pasti akan berjalan lancar. Aku khawatir Felix akan memanfaatkan kekacauan ini untuk mengusirmu selamanya. Biar aku telepon dia dulu dan cek. Halo Benjamin. William, aku punya kabar baik buatmu. Kabar baik? Bukannya itu kabar buruk? Eric bilang padaku, saat penggalian di Gunung Qingyun, mereka menemukan limbah percobaan yang ditinggalkan musuh, yang sangat sulit ditangani. Aku sewa ahli terkait untuk survei daerah itu, dan ternyata limbah percobaan itu hanya tipuan belaka. Gunung Qingyun itu tambang emas. Tambang emas, fantastis. Aku juga nggak nyangka Gunung Qingyun itu tambang emas. Mereka pasti sudah nemuin dari dulu, tapi nggak sempat menambangnya. Jadi mereka bikin pura-pura ini buat nutupin. Nambang emas ini bakal potong biaya tenaga kerja kita besar-besaran, dan kita bakal cuan gede. William Rory benar. Siapa aja yang kerja sama kamu bisa dapat duit. Oke, aku ke kantormu siang ini nanti, buat bahas langsung. Mungkin Rory bantu aku atasi masalah ini lagi? Apa Rory membantuku menyelesaikan masalah ini lagi? Papa, kenapa sih kamu terus lihat aku? Karena Rory imut banget. Rory adalah bintang keberuntungan Papa. Bos Bapak tersenyum bahagia sekali. Apa masalahnya sudah selesai? Semua masalah udah selesai. Nggak ada limbah eksperimen di Gunung Qingyun. Itu tambang emas. Bapak meninggalkan semuanya. Dari situasi yang sangat putus asa, itu sangat beruntung. Karena ketemu bintang keberuntungan. Sejak Bapak mengadopsi Nona Rory, keberuntungan terus datang. Mungkin Nona Rory bintang keberuntungan? Nona Rory, mungkin aku harus bersujud padamu. Eric, apa kau benar-benar mau bersujud? Om Eric, aku cuma anak kecil. Kamu nggak boleh sujud sama aku. Nona Rory, aku cuma punya satu keinginan jadi ayah. Eric, kamu berani sekali mau mencuri anakku. Bos, saya tidak berani menjadi ayah Nona Rory. Lalu apa maksudmu? Saya dan istri saya sudah 2 tahun berusaha punya anak, tapi tidak berhasil. Aku berharap Nona Rory bisa memberkati kami dengan seorang anak. Om Eric, keinginanmu pasti akan terkabul. Halo? Sungguh? Sayang, kata dokter aku hamil dan ini kembar. Kamu bakal jadi ayah. Apa? Hebat banget. Rory, terima kasih. Berkat ucapanmu, keinginanku jadi kenyataan. Sama-sama, Nenek. Hei, Rory anak yang baik banget. Bu, ada apa datang ke sini? Laki-laki itu ceroboh kalau urusan ngurus anak. Sibuk kerja terus. Lupa ya, hari ini kita harus ajak Rory beli baju cantik. Dan ini ulang tahunku. Ini semua salahku, masa aku lupa sih? Kamu sibuk. Di rumah aku juga nggak ada kerjaan. Aku akan ajak Rory beli baju. Bu, terima kasih. Rory, ayo. Dadah, ayah. Dadah, Tom Eric. Ini semua gara-gara si jalang kecil itu. Aku hampir dipukuli sampai mati sama anjing kalan. Betty, kalau kita culik anak itu, apa keluarga William benar-benar mau bayar tebusan? Dia kan bukan anak kandung William. Ayo kita culik juga nenek tua itu. Kalau William nggak bayar, kita bunuh mereka berdua. Terserah kamu. Ayo culik mereka berdua dan cari untung besar. Rory, nenek minta kamu pilih baju. Kenapa kamu nggak mau? Nenek, Rory sudah punya banyak baju, lebih dari cukup. Itu boros. Nyonya, Nona kecil sangat bijaksana. Nenek, hari ini ulang tahun Nenek, jadi pas beli baju baru buat Nenek. Rory juga beli baju buat ayah. Ayo kita cari ayah bersama. Rory kangen ayah, jadi nenek antar kamu ke ayah. Iris, suruh manajer antar semua baju yang Rory lihat ke rumahku. Ya, Nyonya. Rory, ayo pergi. Ayah, Rory beli baju baru buat ayah. Rory benar-benar jaket kecil ayah yang hangat. Kamu pergi beli baju masih ingat ayah. Anak ini terlalu bijaksana. Dia tidak tega beli baju untuk dirinya sendiri, malah memaksa beli untuk kita. Tidak boleh begitu, Rory. Ayah akan antar kamu beli baju. Bos, Felix dan Miles datang. Mereka bilang ada hal penting yang ingin disampaikan. Kenapa mereka datang lagi? Usir mereka. William, ada sesuatu terjadi di Gunung Qingyun. Apa kamu belum tahu? Entah ada sesuatu terjadi di Gunung Qingyun atau tidak, bagaimana mungkin kalian tahu lebih dulu dari aku? Tambang emasnya runtuh. 2 pekerja terjebak di dalam.
tambang emasnya runtuh. 2 pekerja terjebak di dalam dan 2 pekerja itu adalah kerabat dari bibimu dari pihak ayah. Saya sudah memberitahu mereka untuk datang membuat keributan di pintu masuk William Group. William, sebaiknya kau pikirkan cara menangani ini. Kalian para penjahat, kalian sengaja melakukan ini. William, selama kau setuju untuk memasukkan aku sebagai mitra dalam proyek ini, aku akan memastikan semua ini selesai. Bagaimana? William, kami sudah memberi muka dengan tidak mengusirmu. Jangan menolak tawaran, nanti kau terpaksa. Kau mengancamku. William, yang tidak bisa kudapat kau juga tidak akan dapat. Kecuali kau bisa mengeluarkan pekerja yang terjebak dengan selamat. Saat ini meledak, kau juga tidak akan lepas begitu saja. Para paman yang terjebak pasti akan keluar dengan selamat. Untuk mendapatkan kemitraan, kau menyuap pekerja dan mempermainkan nyawa orang Felix, kau pantas mati. Felix, kau benar-benar gila. Kemitraan Heritage Financial Group tidak boleh jatuh ke tangan orang sepertimu. Kakak ipar orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Apa kau benar-benar ingin William dan si kecil berakhir mengemis di jalanan? Bahkan jika Rory harus mengemis, dia akan memastikan para penjahat dihukum. William, sudah kau pikirkan matang-matang? Kesempatan ini hanya datang sekali. Felix, kamu gila. Kamu jahat banget. Orang jahat pasti dapat balasannya. Kamu kurang ajar, aku sudah muak denganmu. Orang tak berarti, gelandangan tak diinginkan. Beraninya kamu teriak di depanku. Begitu William bangkrut, kamu yang pertama akan aku beresin. Papaku tidak akan bangkrut. Kamulah yang akan bangkrut. Bos, ada belasan orang di bawah di kantor yang menuntut nyawa Anda. Kurang ajar. Bukannya kamu seharusnya jadi bintang keberuntungan William? Dengan masalah besar begini, kenapa kamu tidak berguna? Felix, aku setuju kamu ikut deal ini. Kamu dapat 10% dari keuntungan. 10%? Kamu kira aku pengemis? Aku mau 50%. Tidak mungkin. Kalau aku tidak dapat bagianku, tidak ada yang dapat uang. William, kamu harus bicara baik-baik dengan Pak Alden. William, para pekerja mogok. Aku sedang menuju Gunung Qingyun sekarang. Apa? Kudengar, ada gempa kecil di gunung. Beritanya menyebar cepat. Proyek pasti tidak bisa lanjut. Apa aku benar-benar harus berkompromi dengan Felix? William, aku cuman kasih kamu 10 menit buat mikir. Setelah itu tawarannya hangus. Ayah orang jahat nggak pernah sukses. Ayah sangat baik. Ayah pasti sukses dalam apapun yang dilakukan. Sukses, ayahmu akan segera tamat. William, waktunya habis. Apa keputusanmu? William, kecuali kamu berlutut dan memohon padaku, sekarang juga perusahaan kecilmu bisa menunggu bangkrut. Tidak ada yang boleh menggertak ayahku. William, kabar baik. 2 pekerja itu sudah diselamatkan setelah gunung berguncang. Kami malah menemukan Jane di bawahnya berkat terselubung. Apa? Mereka diselamatkan? Dan Gunung Qingyun ternyata punya batu giok. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa William terus beruntung begini? Mengubah setiap nyaris celaka jadi kemenangan. Dasar bocah nakal itu kamu kan? Kamu membantunya. Kan sudah kubilang ayahku diberkati surga. Ayah pasti sukses dalam apapun yang dilakukannya. Felix, Miles, hati kalian jahat, kalian akan mendapat balasan cepat atau lambat. Felix, keluarga Alden sudah menelepon polisi. 2 pekerja itu akan bekerja sama dengan penyelidikan. Apakah itu disengaja atau hanya kecelakaan? Aku yakin kebenaran akan terungkap. William, kita lihat saja nanti. Aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Lihat betapa gugupnya Felix. 2 pekerja itu pasti sudah disuap olehnya. Eric, tindak lanjuti masalah ini. Pastikan mereka berdua bicara jujur. Hubungi juga pengacara. Kami akan menuntaskan ini sampai akhir. Baik, Pak. Selama kita bisa membuktikan Felix adalah dalang di balik ini, dia pasti akan masuk penjara. Orang yang menyakiti orang lain pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Kita bisa melewati krisis ini berkat Rory. Rory ada di sini untuk membawa keberuntungan bagi keluarga kita. Siapapun yang mengadopsinya akan diberkati dengan keberuntungan. Rory, kamu sudah membantu Papa lagi. Terima kasih. Papa, sama-sama kita keluarga. Rory, kamu pulang dulu sama nenek. Papa akan menemuimu begitu selesai di sini. Oke. Oke, Papa. Jaga dirimu dan jangan bekerja terlalu keras. Si bocah nakal itu sudah keluar. Kita sudah mengikuti mereka seharian dan tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Kesempatan sudah datang, ayo. Lama tidak bertemu. Dasar anak nakal lama nggak ketemu. Tante, kamu berani kembali? Kamu gatal dipukul lagi. Dasar bangsat, hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Jangan buang-buang kata sama dia. Ayo kita ikat dia dan bawa pergi. Kamu nggak bakal bisa bawa aku.
Dasar anak nakal, kamu memang besar mulut. Berhenti di situ. Nek, jangan takut, orang jahat pasti dapat balasannya. Kamu yang menghancurkanku, jika ada balasan itu akan menimpamu duluan. Dasar anak nakal Arthur, ikat mereka berdua. Kau penjahat besar, takkan berhasil. Arthur, apa kau gila? Kusuruh ikat mereka, kenapa kau mengikatku? Diam. Kau berani pukul aku? Ada apa? Siapa yang mengikatmu? Kau bodoh, kau kena tipu, si bangsat kecil itu. Cepat lepaskan aku. Mau lari? Rory. Tolong. Beraninya kau culik anakku. Kau pasti ingin mati. William, ambil langkah lagi. Aku bunuh bocah nakal ini. Ayah, jangan khawatir, Rory baik-baik saja. William, aku sudah bilang padamu dari dulu. Kenapa kau terlambat? Apa maksudmu? Apakah mereka sudah tahu kita mengikuti mereka selama ini? Kalian penjahat, aku sudah lihat kalian dari dulu. Mereka mengikuti kita seharian, pasti lelah. Bagaimana kalau kita serahkan mereka ke polisi? Nenek Rory mau telepon ayah. Ayah, ada penjahat mengikuti Rory di depan pintu perusahaan. Cepat datang. Nenek, tunggu Rory di sini, jangan ke sini. Kalian penjahat, aku sudah lihat kalian dari dulu. William, anak itu ada di tanganku. Mundur sekarang atau aku akan mencekiknya. Kau bocah sialan, pantas kau mati. Gak pernah ada hal baik saat aku bertemu denganmu. Seharusnya aku tidak pernah membawamu dari panti asuhan sejak awal. Betty, kau mengadopsi Rory tapi tidak merawatnya. Dan sekarang kau ingin menyakitinya. Yang paling pantas mati adalah kau. Jangan mendekat atau aku akan mencekiknya. Betty, apa kau ingin anakmu jadi yatim? Kau bocah sialan, aku akan membunuhmu. Beraninya kau culik anakku. Kau pasti ingin mati. William, ambil langkah lagi. Aku bunuh bocah nakal ini. Ayah, jangan khawatir, Rory baik-baik saja. William, aku sudah bilang padamu dari dulu. Kenapa kau terlambat? Apa maksudmu? Apakah mereka sudah tahu kita mengikuti mereka selama ini? Kalian penjahat, aku sudah lihat kalian dari dulu. Mereka mengikuti kita seharian, pasti lelah. Bagaimana kalau kita serahkan mereka ke polisi? Nenek Rory mau telepon ayah. Ayah, ada penjahat mengikuti Rory di depan pintu perusahaan. Cepat datang. Nenek, tunggu Rory di sini, jangan ke sini. Kalian penjahat, aku sudah lihat kalian dari dulu. William, anak itu ada di tanganku. Mundur sekarang atau aku akan mencekiknya. Kau bocah sialan, pantas kau mati. Gak pernah ada hal baik saat aku bertemu denganmu. Seharusnya aku tidak pernah membawamu dari panti asuhan sejak awal. Betty, kau mengadopsi Rory tapi tidak merawatnya. Dan sekarang kau ingin menyakitinya. Yang paling pantas mati adalah kau. Jangan mendekat atau aku akan mencekiknya. Betty, apa kau ingin anakmu jadi yatim? Kau bocah sialan, aku akan membunuhmu. Rory, mulai sekarang, kalau kamu dapat masalah, kamu harus tunggu ayah sampai ayah datang. Jangan lakukan apapun, oke? Oke ayah, Rory paham. William, kamu akhirnya datang. Aku sangat takut. Ini kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Semua ini ulah Belly. Dia ingin menculik Rory. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu Arthur yang menginginkan uang. Aku terpaksa melakukan ini. Kalian berdua tidak akan lolos. Serahkan dua orang ini kepada polisi untuk interogasi yang layak. Mereka berdua sangat berani. Aku dengar dari Rory bahwa mereka mengikuti kita sepanjang hari. Rory, lain kali kalau kamu melihat sesuatu, kamu harus bilang ke ayah segera, oke? Oke. Ibu, biarkan aku antar ibu pulang dulu. Sayang, biarkan aku melihatmu. Aku baik-baik saja, Kak. William, aku sudah menghubungi pengacara. Mereka berdua akan membusuk di penjara. Kamu menyentuh cucuku. Kamu main-main dengan keluarga Alden. William, serahkan ini pada kami. Sudah diurus. Pak Alden, ada sesuatu yang mungkin belum Bapak ketahui. Apa itu? Kedua pekerja itu mungkin sudah disuap oleh Felix. Titanic membuat Bapak terlibat. Kita keluarga.
Jangan bicara soal terlibat. Kita hadapi bersama. Jika Felix menargetkanmu, dia menargetkan keluarga Alden kita. Felix itu kejam. Jika satu rencana gagal, dia pasti akan mencoba yang lain. William, kamu harus lebih berhati-hati. Kedua pekerja itu belum sadar. Begitu mereka sadar dan bicara jujur, Felix dan Miles tidak akan lolos. Aku khawatir Felix bisa membuat mereka tidak sadar lagi. Kita harus perketat keamanan di rumah sakit. Pak Alden, saya berencana memberi Felix dan anaknya kesibukan, agar mereka sibuk. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya menemukan Felix menjual barang palsu, obat-obatan, dan dokumen bea cukai palsu. Felix itu bajingan sih. Urusan ini seharusnya cukup membuatnya sibuk. Felix menjual obat palsu demi keuntungan semata. Dia pantas dibongkar total. Apakah penjahat besar itu harus pergi minum teh di sana lagi? Anak manisku pintar sekali. Ayah harus cepat membawa penjahat besar itu ke sana. Oke, ayah akan telepon polisi sekarang, biar penjahat sibuk. Pastikan kedua pekerja itu mati di rumah sakit, tidak ada yang selamat. Kau akan diberi hadiah besar setelah selesai. Ayah, ini buruk, kita punya masalah. Lihat dirimu begitu ceroboh dan gegabah. Ayah, seseorang mengadukan kita soal menjual obat palsu. Polisi menggerebek dan menutup pabrik kita. Apa? Pasti William yang menjebak kita. William sialan itu. Kenapa dia belum mati? Ayah, ada kabar buruk lagi. Katakan saja. William dan ibunya sudah pulih. Racun yang kita berikan tidak mempan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana semuanya bisa lepas kendaliku? Berapapun biayanya, aku ingin bajingan kecil itu mati. Ayah Betty menculik gadis itu dan ditangkap William. Mereka pasti akan meningkatkan keamanan sekarang. Idiot tak berguna. Kau bahkan tidak bisa melakukan satu hal kecil dengan benar. Kau atur semuanya dulu. Aku akan menyuruh orang lain bekerja sama denganmu dari dalam. Kita akan menghabisi bajingan itu untuk selamanya. Ayah. Siapa itu? Ayah, siapa sih yang lagi kamu bicarakan? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Keluar sekarang. Lakukan. Kakek Rory sudah datang. Tuan Alden, Anda meminta saya membawa Rory ke sini. Ada masalah dengan proyeknya? Tidak ada masalah sama sekali. Aku ingin minta bantuan Rory. Kakek sudah tidak percaya lagi dengan penilaian dan kemampuan kita. Dia mau Rory yang bantu pilih proposalnya. Apapun yang dipilih Rory pasti benar. Kakek, Rory kan masih kecil. Aku nggak tahu cara milih proposal. Tuan Alden, memilih proposal itu masalah penting. Sebaiknya diserahkan ke staf yang bertanggung jawab. Mereka lebih profesional. Dua manajer proyek yang bertanggung jawab malah bertengkar. Sengit soal rencana. Rory, pilih saja yang manapun secara acak. Nggak masalah kalau salah pilih. Pilih dengan percaya diri. Rory, berani ya, ayo pilih. Bahkan jika nanti salah, kakek nggak akan menyalahkanmu. Kakek, Rory sudah memilih. Rory hebat! Kita pakai proposal ini, pergi dan beritahu semua orang. Oke. William, kamu ngobrol sama kakekku. Aku antar Rory beli milk tea, sebentar balik. Terima kasih, Nona Caitlin. Jangan terlalu formal. Rora, dadah kakek, dadah ayah. Caitlin, Peter, ngapain kamu di sini? aku libur hari ini. Kamu dan Rory mau kemana? Aku antar. Aku mau beliin Rory milk tea. Aku tahu kedai milk tea yang enak banget. Naik, aku antar kalian ke sana. Oke. Peter, bukannya kamu mau ngajak kita beli boba? Kenapa kita malah makin menjauh? Tunggu sebentar lagi. Kita hampir sampai. Dia bohong padamu. Rory, Om nggak bohong sama sekali. Om pembohong pasti sial banget tahu. Peter, sebenarnya kamu mau bawa Rory dan aku kemana? Caitlin, pintunya terkunci. Kamu nggak bisa kabur. Dasar penjahat, berani-beraninya nipu aku. Kamu bakal kena batunya. Peter, berapa yang dibayar orang itu padamu? Aku bayar 2 kali lipat. Lepaskan Rory dan aku. Kamu nggak bisa gandakan harganya, karena harta keluarga Alden sebentar lagi jadi milikku. Rory mau cari papa. Jangan takut, Rory. Aku akan antar kamu cari papa. Caitlin, hari ini aku patahin satu kakimu. Lihat aja nanti kamu lari gimana. Penjahat berhenti membuli.
Lepaskan Rory. Pergi. Kau tidak akan. Bocah kurang ajar, aku akan menutup mulutmu rapat. Ayo lihat bagaimana kau kabur sekarang. Ikat dia. Kok lama sekali? Kau hampir membiarkan mereka kabur. Bocah itu dan Caitlin sudah diikat. Kau bisa bergerak sekarang. Pak Alden, saya akan keluar dan cek. Kenapa Rory belum kembali? William, kamu benar-benar ayah yang penyayang. Ayo kita pergi cek bersama. Rory dan Caitlin diculik. Apa? Peter menelepon aku. Dia suruh kami siapin uang tebusan. Felix, apa kamu yang culik Rory dan Caitlin? William, siapapun yang bikin aku nggak senang akan menanggung akibatnya. Rory dan Nona Caitlin tidak bersalah. Kalau ada masalah, hadapi aku. Lepaskan mereka. William, kamu bikin aku banyak masalah. Kamu akan membayar semua kerugian ini. Felix, halo. Pak Alden, Peter dan Felix bersekongkol. Felix itu pria jahat dan licik. Dia nggak akan berhenti sampai dapat yang dia mau. Kita nggak boleh gegabah. Pak Alden, saya akan cari Felix untuk mengalihkan perhatiannya. Tolong kirim lebih banyak orang untuk mencari Rory dan Nona Caitlin. William, Rory dan Caitlin itu cucu saya. Saya pasti tidak akan biarkan mereka celaka. Pak Alden, saya pamit. Bilang ke keluarga Alden siapkan tebusan besar setelah aku dapat uang, aku pergi duluan. Peter, aku yang kau cari. Lepaskan Rory, dia masih anak-anak. Anak, dia merepotkan, lepaskan dia biar dia mengadukan kita. Anak ini benar-benar aneh, kita tidak bisa melepaskannya. Jangan sobek selotip di mulutnya, apapun yang dia katakan jadi kenyataan. Jika ada yang salah, tidak ada dari kita yang bisa kabur. Dia hanya anak-anak dan diikat. Apa yang bisa dia lakukan? Cepat buka selotipnya. Jika terjadi sesuatu pada Rory, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Bro, gadis kecil ini imut banget, haruskah kita buka selotipnya? Kau gila? Kau seorang penculik. Dasar bocah nakal. Kau pikir hanya dengan menatapku seperti itu aku akan. Aku pasti akan merobek selotip itu untukmu. Jangan. Paman di sebelah kiri yang membantuku melepas lakban. Betul, itu aku. Paman, bisakah kalian melepaskan Rory? Rory tahu kalian berdua orang baik. Kalian berdiri di situ untuk apa? Cepat tutup mulutnya dengan lakban. Rasa bersalah sialan dari transaksi ini. Pantas saja, Rory. Hanya dengan beberapa patah kata, dia membuat para penculik kejam ini merasa bersalah. Keparat kau, bos. Lihat dia. Dia sangat manis dan pengertian. Ayo biarkan saja dia pergi. Aku tidak tega melakukan ini. Rasa bersalah apa? Aku tidak percaya aku tidak bisa mengakali gadis kecil. Aku benar-benar bajingan. Aku bilang tutup mulut anak itu pakai lakban, kenapa kamu malah nempel mulut sendiri? Gak guna kalian semua, kau bocah kurang ajar, akan kutunjukkan siapa bosnya. Aku sudah muak denganmu. Kamu bahkan tega sama anak kecil, kamu lebih nggak tahu malu dari kami. Mantap, terus pukul dia sampai dia nggak bisa bangun, aku tambah 200.000 lagi. Kamu berani mukulku? Kamu nggak mau cari duit lagi? Uang apaan? Aku sudah terlalu lama sabar sama kamu. Kenapa nggak bisa lepas? Tolong. Rory. Ayah, aku di sini. Berani kau bully anakku? Tangkap mereka. Omom bodyguard, dia penjahat aslinya. Kenapa selalu aku yang terluka? Nona, Rory, maaf, saya janji tidak akan berbuat jahat lagi. Mulai sekarang saya akan berubah dan memulai hidup baru. Om, jika kalian perbaiki kesalahan, kalian tetap anak baik. Felix dan Peter yang menyuruh kami menculik Nona Rory. Saya merekam semua panggilan kami dengan Felix. Saya bisa kirim rekamannya ke Anda. Ayah, Om ini ingin menjadi orang baik. Bisakah ayah memberi mereka kesempatan? Karena Rory kita sudah bicara. Saya akan memberi kalian satu kesempatan. Jika kalian bersaksi melawan Felix, saya akan bantu kalian cari pengacara untuk membela dan minta keringanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nona Rory. Saya tidak akan pernah berbuat jahat lagi. Pak Alden, karena Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan kami.
Saya akan memberi Anda kesempatan tanda tangani kontrak ini dan saya yakin Nona Caitlin juga akan sangat senang. Felix, kamu benar-benar keji. Cukup bicara, tanda tangani segera. Kakek, jangan ditandatangani. Black, apa kau ingin adikmu terbunuh? Felix, sebaiknya kamu cek berita dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kate baru segera kembali ke perusahaan. Pak, kita kacau. Urusan obat palsu itu kebongkar. Banyak orang di bawah minta penjelasan. Kamu harus lakukan sesuatu sekarang. Apa yang kamu mau aku lakukan? Ini semua salahmu. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan gagal melakukan satu penculikan saja. Tunggu sebentar. Kaulah yang mengatur orang untuk menculik anak itu. Berani-beraninya kamu membantah aku. Cari pengacara cepat. Pak, aku pergi sekarang. Tenang saja. Carikan aku pengacara terbaik. Kita tidak akan kalah dalam kasus ini. William, Rory, kamu akhirnya pulang. Aku khawatir setengah mati. Nenek, aku nggak apa-apa. Penjahatnya tertangkap. William, apa yang kamu temukan tentang Felix? Felix tertangkap karena menjual barang palsu dan memalsukan dokumen bea cukai. Kedua penculik itu membelot dan bersaksi melawannya. Dia tidak akan lolos kali ini. Bagus, kita akan dapatkan keadilan untuk Rory. Rory, tinggal di sini sama nenek. Papa harus mengurus beberapa hal. Papa, aku mau ikut. Rory sudah melalui banyak hal. Dia akan merasa lebih aman bersamamu. Bawa saja dia. Baiklah, kamu boleh ikut. Papa akan biarkan kamu nonton pertunjukan yang bagus banget. Papa, pertunjukan apa? Pertunjukan di mana penjahatnya mendapat yang pantas. Nenekku koma karena dia minum obat buatan perusahaanmu. Pencari untung tak tahu malu. Jual obat palsu, bunuh demi untung. Felix, kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Semuanya, tolong dengarkan aku dulu. Seseorang telah memalsukan merek dagang perusahaan kami dan menjual obat tanpa izin, tanpa regulasi demi keuntungan. Kami juga korban. Seseorang menyebarkan rumor dan memfitnah perusahaan kami dengan jahat. Aku sudah menyewa pengacara untuk menuntut ini sampai tuntas. Kami pasti akan memberi semua orang jawaban. Penjahat Begitu ya? besar. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Kamu akan mendapat balasannya. Bagus, Rory. Orang jahat akan binasa karena perbuatannya sendiri. William, kamulah yang menyebarkan rumor dengan jahat. Kamulah yang memalsukan merek dagang kami dan menjual produk tanpa izin. Semuanya, lihat. Dialah yang benar-benar menjual obat palsu. Kamu bohong. Ayahku orang baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia ayahmu. Tentu saja kamu membelanya. Miles, kamu bilang aku menjual produk ilegal. Kamu punya bukti? Tunggu saja sampai aku dapat bukti. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah pulih dari ini. Kamu tidak bisa menunjukkan bukti, tapi aku bisa. Eric tunjukkan bukti pada semua orang. Ayo lihat bukti macam apa. Ayah, lihat apa? Miles, ini semua ulahmu. Kamu sudah menghancurkan kami. Ya, aku salah apa kali ini? Kamu berani tanya aku? Lihat apa yang tertulis di sini. Nggak mungkin. Kok bisa William tahu tentang aku? Miles tembok punya telinga. Kamu gelapkan dana. Kamu jual barang jelek bilang bagus. Dan abaikan nyawa manusia. Kamu pantas mati 1000 kali. Pedagang curang, kalian semua pantas mati. Felix, Miles, aku sudah panggil polisi. Tunggu saja, kalian akan masuk penjara. Buktinya kuat. Kalian nggak bisa kabur. Pak, mereka kasihan banget. Karena mereka sudah lakukan segala kejahatan. Orang jahat nggak pernah berakhir baik. Pak, Rory bakal jadi anak baik dan patuh mulai sekarang. Rory anak baik banget. Kita nggak boleh biarin mereka kabur. Nenek, ini kado ulang tahun dari Rory. Semoga nenek bahagia dan panjang umur selamanya. Terima kasih, Rory. Rory sangat perhatian. Rory, kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu menyembuhkan obsesi Caitlin terhadap cinta. Black, tolong jangan ungkit masa laluku yang memalukan lagi. Itu terlalu memalukan. Caitlin pasti akan bertemu pangeran tampannya dan bahagia seumur hidupnya. Terima kasih, Seng. Sungguh memuaskan bahwa Felix dan Miles sudah ditangkap. William, aku dengar kamu membeli saham perusahaan mereka dengan harga murah. Ya, perusahaan sudah direorganisasi dan sahamnya sudah dialihkan ke nama Rory. Semua diberikan kepada Rory. Tanpa Rory, aku tidak akan memiliki apa yang aku miliki sekarang. Dia pantas mendapatkan semua ini. Aku juga berencana memberi Rory 30% dari keuntungan pengembangan proyek. Tanpa bantuan Rory, proyek kita tidak akan berjalan selancar ini. Astaga, Rory kecil kita sudah jadi wanita kaya. Rory tidak mau uang. Rory hanya ingin bersama kalian semua selamanya. Ayah sangat bahagia bertemu Rory. Ayah akan melindungi Rory selamanya. Rory juga sangat bahagia bertemu ayah.